Tuan, maaf. Kartu Anda telah dibekukan. Halo, Bu. Mengapa kartu kredit saya tidak bisa digunakan? Ayahmu tahu. Dia menelepon bank. Jadi mereka membekukan kartu itu. Apa yang saya katakan tidak ada gunanya. Saya sedang membeli buku di toko buku. Saya sedang melakukan sesuatu yang penting. Kamu, berhenti bicara. Aku bahkan tidak percaya padamu. Ayahmu memintaku untuk memberitahu bahwa, jika kamu ingin menggunakan kartunya, kamu harus kembali bekerja di perusahaan. Kamu tahu. Baik. Oke, aku tutup telepon. Oak. Aku akan datang. Legipula. Dia adalah ayahmu, kan? Kamu pulang saja dan bilang satu kata. Lalu masalah ini akan selesai. Tidak. Hei, tidak. Kamu sedikit tidak masuk akal. Hanya, lihat, perusahaan ini milik kita semua. Jadi kamu bisa pulang dan beritahu ayahmu. Kami tidak menolak untuk membayar kembali. Beri kami 1 atau 2 bulan. Atau 1 bulan. Bisakah aku juga bicara dengannya? Mari fokus pada gambaran besar. Apa gambaran besarnya? Aku memberitahu kalian berdua. Jangan merayu aku. Bahkan jika aku keluar dari perusahaan ini, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi bahkan jika dibunuh. Hey, Haushi. Hanya dia dan ayahnya. Benar-benar tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Hei. Kamu sangat pagi, bro. Kakak, Jangan tuangkan air. Jangan tuangkan. Haushi, letakkan air. Letakkan itu. Sebenarnya, kami sudah di sini selama setengah jam. Kami hanya ingin menunggu sampai semua orang datang. Dan ada sesuatu yang ingin kami katakan. bisakah kamu berhenti melakukan ini? Kami semua berusaha mencari solusi. Dengarkan aku. Sebenarnya kami sudah memikirkan banyak cara, kan? Tapi sepertinya sekarang tidak ada solusi yang baik. Pokoknya, aku hanya ingin mengatakan bahwa kita memulai bisnis bersama, kan? Kita berharap bisa hidup mewah dan hidup dengan baik. Tapi sekarang sepertinya sulit untuk mencapainya. Termasuk Laosha. Aku akan jujur padamu, istri dan anak-anakmu, dan kehidupan bahagia dengan istri dan anak-anakmu. Aku tidak bisa banyak membantumu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Hei! Xiao. Kamu masih muda. Berbeda dengan kami. Kamu sudah bermain-main dengan kami selama ini, kan? Jangan bermain-main lagi di masa depan. Dan kamu masih banyak hal yang harus dilakukan. Itu yang aku maksud. Aku ada urusan.
Aku harus pergi. Kamu mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Tidak, kamu tidak perlu ikut denganku. Aku hanya ada urusan pribadi. Kamu tidak perlu mengikutiku. Hei, apakah ini Tang? Hello. Maaf, aku tiba-tiba mengundangmu ke sini. Tidak apa-apa, silakan duduk. Aku benar-benar mengerti. Kamu tidak ingin Hous Hi tahu. Jadi kamu tahu siapa aku. Hous Hi sering menyebutkanmu kepada kami. Dia bilang kamu biasanya suka menandatangani kontrak besar. Baik dan ramah. Itu yang dia bilang. Hahaha, itu tidak mungkin. Dia tidak memanggilku bajingan tua, itu sudah bagus. Itu tidak mungkin. Kalau dia berani bilang begitu, aku akan memukulinya untukmu. Sangkyo? Hahaha. Oak. Pantasan dia bisa mengikutimu. Artinya dia belum belajar hal buruk. Hahaha. Jangan buang waktu. Aku mengundangmu hari ini karena Singlong. Orang ini punya nyali. Ada apa? Dia tidak minta tolong pada ayahnya. Jadi aku harus mengambil inisiatif. Aku harus pintar. Tidak, Tuan Ho. Maksudmu? Kamu bersedia membantu kami? Jangan panggil aku Tuan Ho. Panggil saja Paman. Terima kasih, Paman. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu mau membantu kami. Ya. Ini tidak akan gratis. Kami sopan. Orang berbuat baik dibalas baik. Kamu benar. Aku mengerti. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Pekat Jia. Pekat Jia. Ya. Kalau kamu memecatnya, bagaimana dengan urusan Singlong? Aku akan menelepon. Kompas Senia. Bisa dikurangi. Atau dicicil. Tidak apa-apa. Kalau tidak, pulang dan pikirkan dulu. Beritahu aku kalau sudah memutuskan. Tidak perlu, Paman. Aku tidak perlu memikirkannya. Aku bisa menjawabmu sekarang. Aku tidak bisa melakukan ini. Boleh aku tanya, berapa umur Hous Hi tahun ini, Om? 27, kan? Di usia yang begitu muda, kamu membiarkannya melepaskan hak untuk bermimpi. Sayang sekali, bukan? Sepertinya kamu belum cukup menabrak tembok selatan. Ini tembok selatannya. Kalau aku tidak menabraknya, bagaimana aku tahu apakah tembok selatan lebih kuat atau aku? Selain itu, karena tembok selatan ada, pasti ada alasan untuk keberadaannya. Ya, karena kamu tidak setuju. Tolong aku lagi. Bantuan apa? Om. Pasti tidak masalah. Aku yang tanggung. Mungkin tidak. Kenapa kamu berdiri di sini? Kenapa kamu begitu misterius? Ya. Ada proyek baru. Mereka ingin mengadakan konferensi pers. Dan ingin kami yang melakukannya. Jadi kita bisa menghasilkan uang, kan? Ayo masuk. Studio tidak akan dibubarkan. Dan kita tidak perlu mengembalikan 2 juta. Bukankah ini sebuah perubahan? Apa proyeknya? Ini acara peluncuran produk baru. Dan ingin kami yang melakukannya. Mereka akan membayar kita 300.000 yuan. Hanya 300.000? Lalu, jika proyek ini berjalan baik,
dan memenangkan kepercayaan pelanggan pihak lain. Akan ada lebih banyak kerjasama di masa depan. Bisakah mereka memajukan uangnya kepada kita? Kamu tepat sekali. Itu yang kupikirkan. Kontrak sudah ditandatangani. Akan lebih baik jika kita bisa. Jika tidak, kita bisa menggunakan kontrak kan? Kita juga bisa mendapatkan perpanjangan 2 hari di Singlong. Itu ide bagus. Ayo pergi ke lokasi besok. Tidak masalah. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Jangan khawatir. Kamu harus membiarkanku menyusun pikiranku dulu. Dan mencerna instruksi klien. Oke. Selama studio tidak tutup, aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak ingin ayahku membawaku kembali bekerja. Oak. Berpakaian rapi besok. Ah. Kenapa? Kamu harus berpakaian rapi saat bertemu klien. Dan formal untuk menunjukkan rasa hormat kepada klien. Tidak masalah. Oke, jemput aku besok. Oke. Sudah sangat larut. Oak. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, bro. Ini adalah restoran. Bro. Kamu mau mentraktirku makan malam? Ayo. Hei, kamu mau kemana? Jangan bohong padaku. Di mana kliennya? Proyeknya? Kamu bercanda? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu hari apa ini. Aku tidak peduli hari apa ini. Aku pikir kamu adalah kakakku. Tan Chen, kamu baru saja menjualku seperti ini. Dan kamu bahkan membuatnya terlihat sangat bagus. Kenapa aku tidak melihat sebelumnya kalau kamu adalah aktor yang begitu baik? Jadi semua orang di PR adalah pembohong? Tidak. Apa urusan bisnis ayahku denganmu? Kenapa kamu tidak menjadi anaknya? Biar kukatakan padamu. Ini yang terakhir kalinya. Jika kamu melakukan ini lagi, aku benar-benar akan melawanmu. Kamu marah sama siapa? Aku akan memukulmu, percaya atau tidak. Anak kecil. Mau pergi? Pergi. Hei, kamu bohong padaku. Kenapa kamu marah? Kamu tahu kenapa orang-orang ada di sini hari ini? Mereka di sini untuk merayakan ulang tahun ayahmu. Tapi apakah kamu berpikir, berapa banyak yang benar-benar mengucapkan selamat ulang tahun untuknya? Dia tidak butuh ucapan selamat ulang tahun dariku. Dia hanya butuh ucapanmu. Kamu masih marah padaku. Mau pergi? Tapi aku beritahu kamu, Hausi. Selama kamu keluar dari pintu ini hari ini, kita tidak akan pernah berteman lagi. Kamu mengancamku. Aku salah menilaimu. Atau kamu punya temperamen dan kepribadian, dan ingin melakukan apa yang kamu suka. Benar. Tapi aku pikir sebagai seorang anak harus ingat ulang tahun ayahnya. Lihat ke belakang. Lihat siapa itu. Dia adalah ayahmu. Dan orang terdekat di dunia ini. Kamu adalah orang terdekatnya. Kamu lupa ulang tahunnya. Tidakkah itu terlalu kejam? Kamu bisa pergi. Aku tidak punya saudara sepertimu. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah, Knock. selamat ulang tahun.
Ayo duduk. Oak. Anakku. Itu yang tadi aku sebutkan. Dia selalu sibuk di luar. Hahaha, Oak. Tuangkan anger. Izinkan aku memperkenalkan. Paman Liu. Penjujia Paman Liu. Ini anakku. Terima kasih. Halo. Ini halo. Oh, kamu sangat tampan. Hahaha. Hahaha. Camarilla. Tuan Li, Tuan Wang. Ini anak saya. Hahaha. Ya, Paman Li. Muda dan berbakat. Sama seperti kamu. Hahaha. Terima kasih. Oak. Waktu muda, saya pikir usia parubaya berarti sukses, mencapai hal-hal besar, dan naik cepat. Saya bisa memiliki semua yang saya inginkan. Muda dapat. Ayo. Sampai saya tersandung sepanjang jalan, dan benar-benar sampai di usia parubaya. Saya sadar, usia parubaya sebenarnya tidak di sini maupun di sana. Panik dan malu, dan berantakan. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Nah, biar saya beritahu kamu. Saya akan memberimu 1 tahun lagi. Jika kamu masih tidak bisa membuat nama, kamu harus kembali dan bekerja untuk saya. Hari ini ulang tahunmu, saya akan bersulang untukmu. Ini, Bu, saya bersulang untukmu. Hei, Hei, mari kita bersulang. Biar saya ambilkan ini untukmu. Ini ikan tupai yang dulu kamu suka. biarkan saya yang melakukannya. Hanya minum. Makan sedikit mie untuk mengisi perut. Oak. Selamat pagi, 2 saudara. Mari kita mulai. Oke. Ini gadis yang sedang berkencan dengannya. Jangan terlalu gugup. Kita bahkan belum mulai. Kita belum setuju. Yah, saya bisa mengabaikan omong kosongnya dalam hal lain. Tapi yang ini berbeda. Ha! Tuan Hou, terima kasih banyak kali ini. Ini semua masalah kecil. Tapi saya harap kita bisa bekerja sama. Oke, kalau begitu kami pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Hei, Koko. Kamu lihat Baiying? Dia minta cuti atau bagaimana? Dia pergi menemui Klein. Lien seperti apa? Aku tidak yakin. Pokoknya, dia seorang pria setengah baya. Dengan rambut abu-abu. Dengan kumis. Dia cukup tampan. Dia pergi setelah berbicara sebentar. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oak, aku akan pergi bekerja sekarang. Minum teh dulu, lalu makan. Jangan sungkan, anggap saja ini rumahmu sendiri. Omong kosong. Siapa yang akan menganggap rumah orang lain sebagai rumahnya sendiri? Apakah itu Xiao Bai? Meskipun itu kata-kata sopan, aku tahu kebaikanmu. Terima kasih. Lihat betapa pandainya dia berbicara. Aku akan puas jika anakku setengah baik darimu. Oh, kita harus mulai membahas urusan. Masih ada makanan. Aku akan ambilkan untukmu. Terima kasih, Tante. Buka pintu. Kamu pura-pura tidak ada orang di rumah, ya? Wodelin, buka pintu. Buka pintu.
Tuan Hou tidak ada di rumah. Aku tidak mencari dia. Nyonya juga tidak ada di rumah. Dan aku tidak mencari dia. Ini rumput sendiri. Aku tidak bisa pulang. Aku beritahu kamu. Jangan dikira aku tidak bisa mengalahkanmu. Untuk pamer kekuatan di sini. Dan ketika kamu berbohong, telingamu memerah. Lihat sendiri di cermin. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Buka pintu atau tidak? Buka pintu. Tuan, aku benar-benar tidak punya kuncinya, Xiao Bai. Aku mengundangmu ke sini hari ini. Ini perusahaan kami, Kaiyuan. Kami perlu outsourcing beberapa bisnis hubungan masyarakat. Aku dengar dari Hou Zi bahwa kamu baru saja memenangkan beberapa proyek besar. Jadi aku ingin berkonsultasi denganmu untuk melihat bagaimana kamu menetapkan biaya untuk layanan ini. Asistenmu baru saja memberitahuku tentang itu. Ini adalah materi perusahaan kami. Silakan lihat. Mengenai penawaran harganya, kamu bisa berdiskusi secara detail dengan Presiden Tang. Apakah itu berbasis proyek atau tahunan? Oak, bagaimana performa Hou Zi di perusahaan? Oh, dia sekarang menjadi Direktur Departemen Pemasaran. Dia memiliki 2 bawahan di bawahnya. Dia memiliki jaringan yang luas. Dan telah membantu perusahaan membangun banyak hubungan. Eyo. Bibi dengar gadis-gadis suka camilan ini. Dan kue-kue ini. Kamu harus mencobanya. Bibi membuatnya sendiri. Bibi, kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku suka semuanya, aku tidak pilih-pilih. Kamu makan. Oke, aku akan mencoba kurma ini. Renyah dan manis, sangat enak. Terima kasih, Bibi. Apakah Hou Zi menyukainya? Oh, Iola. Camarilla. Langsung saja ke intinya. Xiao Bai, well. Aku juga sudah menanyakan situasi keluargamu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya berpikir tidak mudah bagimu sendirian. Ibumu menikah lagi. Dan pergi ke luar negeri, kan? Dan ayahmu masih menjalani hukuman di sini. Bicarakan saja tentang ibumu. Ya. Kamu dan Hou Zi adalah rekan kerja dan memiliki hubungan yang baik. Jika kamu ada kesulitan, beritahu saja aku. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin membantu kamu. Selain itu, Kaiyuan kami memiliki cabang di banyak kota. Aku bisa mengatur pekerjaan untukmu dan bahkan membantumu menyelesaikan urusan pendaftaran rumah tangga. Kamu tidak dikenal di tempat-tempat itu. Bisa lebih baik melaksanakan pekerjaanmu dan membuat karir yang hebat. Bisakah kamu berhenti bicara sendiri? Dengarkan apa yang gadis itu katakan. Nona Xiao Bai. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Kamu dan Hou Zi kami sudah mengkonfirmasi hubungan kalian? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin terbebas dari kemiskinan. Bukan menikah. Dan kamu meremehkan Hou Zi terlalu banyak. Memang benar dia menyukaiku, tapi dia tahu sopan santun dan tahu kapan harus maju mundur. Kenapa kamu berpikir bahwa rasa sukanya padaku akan mempengaruhi masa depannya? Sebagai orang dewasa, dia tidak tahu benar salah? Atau di hatimu, dia adalah tipe playboy. Meskipun dia sedikit cerewet dan sedikit murahan, sejujurnya, sejak aku datang ke Huijing, aku tidak pernah melihatnya pergi ke klub malam tepat waktu. Dia lembur semalaman, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat mengejar aku, dia juga menunggu sampai setelah jam kerja. Dia diam-diam mengantarku pulang. Sedangkan aku, kalian berdua bahkan lebih salah. Memanjat tangga sosial tidak ada dalam rencana hidupku. Zaman apa ini? Bisakah aku mengandalkan pria? Aku bahkan tidak bisa mengandalkan ayahku sendiri. Bagaimana bisa aku mengandalkan orang yang tidak ada hubungan darah untuk menyelamatkanku dari kesulitan? Aha. Paman dan Bibi, jika tidak ada hal lain, aku harus kembali bekerja. Oh, Bibi. Aku akan mengambil salah satu camilan ini. Terima kasih atas keramahan Anda. Hah? Apa
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan mengantarmu. Aku punya waktu luang saat jam kerja. Aku baru saja memujimu sia-sia. Bukankah kamu merusak kesenanganku? Kenapa kamu tertawa? Gadis ini baik. Apa kamu bingung? Oh, aku kurang hati-hati. Apa kamu dengar apa yang aku katakan tadi? Aku tidak tertarik padamu. Kebetulan, aku juga berpikir begitu. Di usia yang masih muda, seharusnya tidak membuang waktu untuk cinta dan asmara. Benar, kan? Aku tahu, kamu tidak punya perasaan untukku. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku tidak yakin sebelumnya, tapi hari ini aku yakin. Cukup baik bisa berjuang berdampingan denganmu setiap hari. Mungkin suatu hari aku akan menjadi semakin baik. Dan kamu akan merasa cukup aman. Lalu kamu akan jatuh cinta padaku. Tunggu aku. Sekarang kamu puas. Kamu bersikeras memanggilnya. Yang lucu adalah aku dimarahi oleh gadis itu. Aku hanya mengatakan bahwa aku kurang hati-hati. Aku tidak tahu siapa yang langsung tutupun, dan tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Jangan bicara yang lain-lain. Aku bisa melihat bahwa gadis itu sudah berpengalaman. Kamu lihat, pemikiran dan perkataannya jelas dan masuk akal. Tidak heran anakku menyukainya. Aku rasa aku juga menyukainya. Kamu selalu memperlakukan anakmu seperti anak kecil. Ada apa? Meskipun dia hidup sampai 80, dia tetap anakku. Dan dia tetap anakku. Ayah, Nok. Kamu. Xiao Bai masih menungguku di luar. Aku ingin makan. Aku ingin memberitahumu. Tolong jangan menyusahkannya di masa depan. Aku tahu latar belakang keluarganya. Aku tahu kamu pikir dia tidak pantas untukku. Sebenarnya, tidak. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah tidak punya pacar. Aku mengganti mereka lebih sering daripada baju. Aku tidak pernah serius. Tapi kali ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku akan melakukannya dan kamu akan melihat. Untuk menjadi layak untuknya, aku pasti akan berdiri terlebih dahulu. Aku tidak akan berbaring di tanah seperti dulu. Nok, kamu salah paham. Ayahmu tidak. Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Perilakumu hari ini, apakah itu perhatian? Atau perlindungan? Jika ada sesuatu yang tanyakan saja langsung padaku. Jangan menakuti orang lain. Tentu saja, itu juga salahku karena terlalu jarang pulang. Aku pasti akan lebih sering pulang untuk menemuimu. Oh. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Ayah, akhir-akhir ini semakin dingin. Kamu punya rematik? Lebih perhatikan lututmu. Ibu, kamu punya sakit perut dingin. Kurangi minum teh herbal. Aku tahu, aku tahu. Aku akan kembali ke perusahaan dulu. Aku akan pulang untuk makan malam. Kamu sudah besar. Kamu sudah besar. Ya, pulang untuk makan malam. Masak apa? Apa yang ada di kulkas? Aku harus tanya Kak Hui. Kenapa kamu begitu gelisah? Oke, aku yang masak malam ini. Ah, Itu situasinya. Jadi aku ingin meminta pendapatmu. Teratama Hoji. Tender ini, bagaimanapun juga, ini melibatkan miliaran yuan.
Bos Ye pasti akan kejam. Aku tidak yakin keterampilan hubungan masyarakat ayahmu seperti itu. Tapi satu hal yang pasti akan menjadi pertarungan yang sulit di masa depan. Aku punya pertanyaan. Sebuah pabrik farmasi biasa, paling bernilai ratusan juta. Kenapa kali ini jadi masalah besar? Ketika aku menjadi reporter, aku pernah menangani perusahaan sejenis. Seperti Huang Ren, mereka tidak hanya punya pabrik, tapi juga punya pusat penelitian. Itu butuh banyak uang. Bisakah kita menghindari menyinggung kedua belah pihak? Tetap netral. Kita tidak peduli. Meskipun Ye Shouru bilang begitu, tapi kalau kita menolaknya, itu akan mempengaruhi kerja sama kita di masa depan. Saat itu, dia tidak akan meragukan Tang Chen. Dia juga akan meragukan Hou Zi. Jadi baginya, kalau tidak ada perjanjian tertulis, maka semuanya akan tidak pasti. Bos, kamu sudah bekerja sama dengan Tuan Ye selama bertahun-tahun. Pasti kamu yang paling kenal Nansing. Kalau aku ayahnya Hou Zi, aku pasti akan memanfaatkan hubungan ini. Kurasa itu yang ditakutkan Bos Ye. Lagi pula, Open Source Capital tidak kalah dari Nansing. Oke, cukup sampai di sini. Aku akan bicara berdua dengan Hou Zi. Kamu ingin menandatangani kontrak dengan Paman Ye, kan? Aku akui aku punya kepentingan pribadi. Aku juga. Shou Ping sedang menyelidikinya. Aku tidak bisa tutup mata. Meskipun ayahku tidak suka anakku, dia tidak mungkin melawanku. Alasanmu lebih kuat. Jah, kamu pulang dan bicara baik-baik dengan ayahmu. Tanyakan apa maksudnya. Aku akan bekerja sama. Bro, Sebenarnya aku ingin ganti pendukung. Bukan hal yang buruk. jangan khawatir, aku yang akan menangani ayahmu. Jangan stres. Ini bukan tugasmu. Hizhi, aku berharap, melalui latihan dan pengalamanmu selama ini, biarkan ayahmu melihat bahwa kamu profesional. Dan Huijing kita juga mampu untuk meyakinkannya. Sayang. Maaf, aku terlambat. Aku sedang rapat. Ayo pergi. Kita mau kemana? Untuk pemeriksaan kehamilan. Aku sudah selesai. Kamu tahu tidak antrian untuk pemeriksaan kehamilan itu panjangnya seperti apa? Kalau ketinggalan satu nomor, hari ini tidak bisa periksa. Kamu pergi sendiri saja. Ada apa lagi? Sayang. Aku benar-benar sedang rapat. Aku bahkan minta izin ke Tang Chen. Macetnya parah banget. Kalau tidak, aku sudah lama sampai sana. Kenapa kamu begitu tegang? Aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak marah? Oh, aku tidak punya banyak hal untuk dimarahi setiap hari. Aku tidak marah dengan yang satu ini. Cukup. Cukup, aku bisa minta yang lain. Hei, bagaimana hasilnya? Semua indikator normal. Tapi karena aku ibu hamil tua, aku harus melakukan pemeriksaan lagi setelah amniosentesis. Oh. Oke, lain kali aku pasti akan menemanimu. Ya, kalau begitu cepat pergi kerja. Kamu begitu saja melepas aku? Tentu saja tidak. Sudah kubilang, kamu tidak bereaksi dengan benar tadi.
Bagaimana bisa aku? Bagaimana bisa dengan mudah dimaafkan? Ini untukmu. Yang sebelumnya, dari mana asalnya? Kembali ke tempat asalmu. Bukan karena kita tidak punya uang untuk membelinya. Kenapa kamu tidak suka? Kalau begitu, kembali saja. Hei, tidak. Hei. Aku merasa kamu punya banyak kasih sayang ibu. Dan mulia, kan? Aku merasa kamu berubah menjadi orang yang berbeda. Itu bagus. Kamu dapat istri tanpa biaya. Kamu pemenangnya. Istri tetap istri yang sama. Tapi apakah kamu masih Huang Yirou? Kalau begitu, kamu hanya bisa mengeksplorasinya sendiri perlahan. Hei. Aku di kantor. Ada banyak orang di sini, tidak cocok. Tuan Wang. Mulai sekarang, jangan panggil aku Presiden Huang. Panggil aku istri. Hei. Istri. Guru. How ITU. Dia sedang sibuk sekarang. Aku kesini untuk membicarakan bisnis hari ini. Akuisisi Kaiyuan terhadap Wang Ren butuh tim PR. Kami membuat rencana semalaman saat kembali ke Beijing. Aku ingin bicara dengannya. Tapi dia ada rapat hari ini. Yang mungkin akan lama. Lebih baik kamu pulang dulu. Tidak apa, aku akan menunggunya di sini. Baik, tunggu sebentar. Tuan Hou bilang dia tidak butuh. Tanya dia apakah dia sudah membaca berita. Kemarin, Nancy merilis rencana restrukturisasi aset besar. Mengatakan akan mengakuisisi 80% saham Huang Ren. Ini baru permulaan. Mereka akan ada langkah besar nantinya. Dan Kaiyuan tidak ada respon sama sekali. Oh, kalau begitu... Tunggu sebentar. Aku akan melaporkannya padanya. Hou bilang dia sudah membaca berita. Dan bilang kamu tidak perlu khawatir. Hei. Dengarkan aku. Tuan Hou tidak ingin bertemu kamu. Tapi dia benar-benar sibuk. Kenapa Ho tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan secara langsung? Jangan berteriak. Bukankah kemarin kalian berbicara dengan baik? Kenapa dia keras kepala lagi hari ini? Ada apa, Tuan Ho? Maafkan aku. Maaf, aku akan pergi. Ayah. Hou, Ambil kembali rencananya. tidakkah kamu akan membukanya dan melihat? Kami sangat mengenal pesaingmu. Aku tahu Paman Ye telah mendekatimu. Dan mempekerjakan Shuobing dari Yisun sebagai CMO. Kamu dalam posisi sulit. Fire Kokitoken. Aku sudah mempekerjakan orang internasional. Orlando International 10 kali lebih berpengalaman daripada Tangmu. Jangan khawatir tentang aku. Pikirkan dirimu sendiri. Jadi kamu hanya merendahkan kami, ya? Kamu? Bukan orang tua. Apa nada bicaramu? Aku datang pagi-pagi. Dan aku di sini untuk menjilat pantatmu. Orang lain mengira kamu adalah lebih manis. Tapi di matamu, itu hanya segumpal kotoran? Baiklah. Kalau begitu mari kita bertemu di meja perundingan. Biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu dan pacar kecilmu yang pandai bicara. Apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana jika kami menang?
Jika kamu menang, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Baiklah. Anak kecil. Kamu lihat itu? Aku pikir ini tidak masuk akal. Aku tahu itu. Aku akan berbicara dengan mereka lagi. Panggil Ye untuk operasi. Kami menerima proyeknya. Kamu tidak mencapai kesepakatan dengan ayahmu. Apakah kalian bertengkar lagi? Tidak ada pertengkaran. Baiklah, Hoji. Ada banyak klien. Bahkan jika kami tidak mengambil proyek ini tidak boleh memengaruhi hubunganmu dengan ayahmu. Kami tidak bertengkar. Kami juga tidak marah. Lalu kenapa? Dia sudah menyewa tim PR lain. Ini kompetisi yang adil. Dan dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kami tidak perlu mundur. Gunakan saja kemampuan asli kita untuk berbicara. Dan kali ini aku harus memberitahunya bahwa tidak menyewa kami adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Dia sudah setuju di Beijing. Sepertinya kita di pihak yang sama kali ini. Kenapa kita tidak bisa menghindarinya? Apa yang lucu? Kangen aku ya? Aku sampai memar karena aku puntur hari ini. Oh, Kak, kenapa kamu di sini? Kamu keluar dulu. Oh. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku sudah ke sini beberapa kali. Bukannya aku sudah bilang untuk merahasiakannya? Kamu keluar. Aku cuma mau membantumu. Handuk itu untuk mengelap kaki. Aku sudah mencucinya beberapa kali. Itu bersih. Ayo, bisakah kamu berhenti menolak kebaikanku? Kamu menggurus Shuayu sendirian. Dan kamu juga mengambil kasus akuisisi ini. Kamu terlalu sibuk. Kamu butuh aku. Aku tidak butuh kamu. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Aku lebih mengenal Nansing daripada kamu. Semua orang di Departemen PR juga. Apa yang kamu katakan? Apakah mereka akan mendengarkan? Ini urusanku sendiri. Jangan khawatirkan. Aku terbiasa bekerja sendirian. Aku tidak butuh kamu. Kamu berbeda sekarang. Sekarang kamu punya aku. Tidak hanya aku, tapi juga seluruh tim Huijing. Kami semua akan mendukungmu dan menjadi penyokongmu yang kuat. Bagaimanapun, penampilan pertamamu di Nansing hanya sukses yang berat. Tidak ada kegagalan. Kau menyerahkan dirimu padaku untuk kugunakan. Dia kau bergerak sedikit seperti itu benar. Tapi aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Aku melakukan ini untuk mengetahui kebenaran. Aku ingin menebus semua kesalahanku sebelumnya. 2 kali. Tapek. Apa maksudmu? Kamu bisa terkena luka baring jika berbaring terlalu lama. Dan sering-sering menepuk punggung. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu duduk di sini. Eyo. Tepuk, kamu bisa melakukannya? Tentu saja aku bisa. Oak. Lembut ja. Aku sangat lembut. Cukup gosok saja. Tujuannya adalah agar darah mengalir. Aku mengerti. Hei, Aku bisa. Biarkan aku yang melakukannya. aku bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya, duduklah di sini. Coba dulu kekuatanku. Coba kekuatanku. Sakit tidak? Nia Mongkong. Tidak apa-apa.
Itu artinya kamu kurus, tahu? Jika kamu tidak ada acara malam ini, ayo kita makan di luar. Ayo kita makan enak di luar. Lagi pula, kamu pasti sudah bosan dengan makanan kantin rumah sakit. Kamu pasti sudah bosan. Aku sibuk. Mari kita berhenti saling memberi fantasi yang tidak realistis. Itu tidak baik. Pulanglah. Aku tahu kamu butuh waktu. Ayo bertemu di perusahaan besok. Sampai jumpa di perusahaan. Aku pergi dulu, tuan muda. Ja. Kamu sudah beberapa kali ke sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Dia memintaku menjuni kakak ipar. Semuanya, silakan duduk. Duduk. Mulai sekarang, kedua pihak kita akan mulai bekerja sama. Semua sudah bekerja keras. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Pintu? Silakan. Pengambil alihan saham Huangren Pharmaceutical. Buka laporan investigasi pihak pengakuisisi. Mari lihat perkenalan pembelinya. Taiwan Group adalah grup perusahaan komprehensif, operasi modal keuangan, dan perdagangan internasional. Grup ini didirikan oleh Ketua Hou tahun 1999. Sekarang memiliki perusahaan patungan dan anak perusahaan. Bidang investasi utamanya termasuk keuangan, ekuitas swasta, pengembangan properti, gudang dan petrokimia, terminal, produksi tekstil serat kimia, dan perdagangan internasional.
Pak Hou, datanya terlalu buruk. Tim akuisisi sibuk uji tuntas setiap hari. Sibuk sampai tidak sempat minum air. Siapa sangka ada masalah internal? Kami lembur untuk memadamkan api. Tapi kali ini, dampak negatifnya terlalu besar. Ada ratusan anak perusahaan di seluruh negeri. Pasti ada celahnya. Mereka benar-benar berusaha mencari masalah. Kami hanya memadamkan api satu persatu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita hampir tiba di meja perundingan. Huang Ren sudah dapat banyak pertanyaan. Pada akhirnya, jika akuisisi terganggu berita negatif ini, kamu harus pikirkan. Berita negatif ini, seberapa negatif sih? Masalahnya di sini. Kami lihat hampir hanya peringatan kuning. Bahkan tidak oranye. Apalagi merah. Jadi tidak ada yang anggap serius. Hai, walau semut kecil, tapi bisa hancurkan tanggul panjang. Kupikir mereka hanya akan berusaha di meja perundingan. Siapa sangka mereka menghabiskan begitu banyak usaha di tahap awal. Mereka mulai membuat masalah. Untuk akuisisi dan merger, Departemen Hubungan Masyarakat tidak pernah menjadi fokus. Siapa yang menyangka mereka akan mengambil pendekatan yang berbeda? Mulai dengan opini publik. Tentu saja, kami juga merilis beberapa aib tentang bintang pria. Tapi masih terlambat. Oh, dan 3 atau 4 klien di Foshan telah membatalkan pesanan. Perusahaan kami telah dikritik. 3 edisi dikritik oleh Sihang. Berulang kali dikritik oleh Legal Daily. Pemerintah akan mewawancarai kami. Sepertinya aku meremehkan orang ini. Siapa yang kamu bicarakan? Hah? Tidak. Aku hanya bilang, bagaimana dengan humas kita? Kita menghabiskan begitu banyak uang tapi hasilnya seperti ini. Sudah kubilang sebelumnya. Jangan terlalu percaya pada perusahaan humas lama ini. Seperti Aolan, anggota inti mereka tidak lagi di garis depan. Sekarang mereka semua pemula yang baru mulai. Haha, Hui Jing juga sekelompok pendatang baru. Halo, siapa yang memesan makanan? Terima kasih. Makanlah. Ayo, berikan aku satu. Aku bilang jangan tidur. Aku membelinya khusus untukmu. Aku tidak lapar. Aku juga tidak lapar. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku mencuri komputer Selin. Dan aku tidak menemukan apa-apa dengan izinnya. Kenapa aku merasa pernah melihat ini sebelumnya? Oh, benar. Seseorang juga meretas komputerku. Perkanda. Lihat matamu yang berputar. Ada apa? Aku tidak lapar. Kamu bilang sekarang, apakah kita menjadi kaki tangan? Kepentingan pelanggan yang utama. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Kamu tahu,
Ketika aku melihat gaji masuk ke rekening bankku, melihat angka-angka itu, aku tiba-tiba ragu. Mungkin kamu benar. Aku butuh uang dan butuh pekerjaan ini. Bajiku, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada deretan angka. Lebih meyakinkan. Apakah kamu akan menyerah? Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi kemana saja. Aku akan di sini. Maksudku, aku akan selalu punya pekerjaan untukmu di Huijin. Dan selalu ada deposit di rekening bankmu. Ini hal paling menyenangkan yang pernah kudengar darimu. Paling menyenangkan. Halo, Kamu sudah bangun? Aku belum banyak tidur belakangan ini. Cepat pulang dan istirahat. besok adalah rapat negosiasi. Jaga posisimu yang terakhir. Aku baru dapat kabar bahwa Kayuan Capital telah menarik diri dari penawaran. Apa katamu? Kayuan sudah mundur. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Siapa yang mundur? Kayuan mundur secara sukarela. Kayuan mundur. Aku menang. Kita menang. Aku menang. Makan lebih banyak. Marie Berpelucan. Kamu sudah bekerja keras, dan kamu juga. Cepat makan. Kamu tidur nyenyak. Kamu sekarang lapar. Makan lebih banyak. Makan lebih banyak lalu tidur. Pulang dan tidur. Terima kasih. Kamu keras. Ayahku hari itu. Itu hal kecil. Jangan khawatirkan itu. Boleh aku tanya sesuatu? Aku tahu apa yang mau kamu tanyakan. Ayahku melakukan kesalahan dan sedang menjalani hukumannya di sini. Ibuku menikah lagi. Itu sebabnya aku tidak menyelesaikan kuliah karena tidak ada uang. Kenapa tidak pernah cerita tentang ini? Memangnya ada yang perlu diceritakan? Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi kamu tidak harus bekerja di bar. Menjual minuman keras di bar tidak membutuhkan gelar. Dan bayarannya lumayan. Itu pekerjaan terbaik yang bisa kutemukan saat itu. Jujur, aku mengagumimu. Kamu tidak buruk. Kamu punya mimpi dan tekad yang kuat. Dan pekerja keras. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Aku akan ambilkan makanan lagi untukmu. Dasar bodoh.